Ini dia si Kopi. Kopi, kupingnya yang punya 30 otot sehingga membuat dia bisa menggerakkannya 180 derajat. Halo teman-teman di Mabuk Buku, ketemu lagi dengan Weda. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua sehat-sehat dan tetap bersemangat untuk membaca buku dan menambah ilmu pengetahuan. Jangan lupa subscribe channel di Mabuk Buku untuk info-info terbaru mengenai buku-buku yang kami baca. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang tidak terlalu berat, banyak gambarnya, mungkin juga bisa disebut buku anak-anak. Judulnya Seri Edukasi Britannica Hewan Peliharaan. Nah, buku ini memang buku komik, tapi komik pengetahuan. Ini isinya mungkin teman-teman bisa lihat. Nah, isinya itu full color, ukurannya besar, jadi gambarnya jelas kelihatan, warna-warni. Nah, karena judulnya hewan peliharaan, tentu saja isinya juga berhubungan dengan hewan peliharaan. Buku ini juga merupakan buku seri. Ternyata ada beberapa judul dalam seri Edukasi Britannica. Jadi kalau kita lihat di halaman belakang nih, sebelum cover belakang, itu ada beberapa serinya ditampangkan di sini. Ada Gaya dan Energi, ada Antariksa, ada Zat dan Perubahannya, Cahaya dan Bunyi, Bumi, Lingkungan, baru hewan peliharaan yang saya pegang ini. Nah, hari ini khusus saya akan membahas sedikit bagian dari isi buku ini. Jadi, sebentar saya terangkan dulu spesifikasinya. Buku ini diterbitkan oleh BIP, Buana Ilmu Populer, kelompok Gramedia. Tidak terlalu tebal, total halamannya kalau saya lihat di sini ada 163. 163 isinya full color. Ada komiknya, komik. Lalu ada ditambah pengetahuannya, ada foto-foto realnya. Lalu ada juga foto-foto dan pengetahuan singkat. Nah, isi bukunya itu mengenai hewan peliharaan. Ada anjing, ada kucing, dan hewan peliharaan lainnya seperti kelinci, ikan, terus burung. Ya, ternyata ada banyak. Nah, kali ini saya akan membahas satu bagian yang mengenai hewan peliharaan kucing. Karena saya juga punya kucing. Karena ini saya mau membahas kucing, saya akan bahas bersama kucing saya. Saya panggil dulu ya. Kopi. Kopi. Ini dia si Kopi. Kopi. Nah, Kopi ini usianya 3 tahun. Betina. Oh, karena Kopi kabur. Jadi Kopi itu gak suka kalau digendong atau dibelai. Dia kucingnya lebih karakternya individualis. Dia lebih suka ngapa-ngapain sendiri. Mungkin karena si Kopi dari bayi sendiri. Saya itu waktu Kopi masih kecil, saya nemu dia di depan rumah tanpa induknya. Jadi waktu saya temukan si Kopi itu, Kopi masih sangat kecil, masih ada pusarnya belum putus. Jadi saya susuin sendiri dengan susu SGM LLM. Karena kalau nggak susu itu dia mencret. Saya susui 2 jam sekali.
dengan rajinnya. Ternyata Kopi survive sampai sekarang, dia sudah 3 tahun. Nanti kalau dia lewat lagi, kita ajak lagi dia ikutan. Jadi satu bagian dalam buku ini menceritakan tentang kucing. Pasti teman-teman yang memelihara kucing atau menyukai kucing, beberapa info mungkin sudah tahu, tetapi beberapa info mungkin teman-teman belum tahu. Nah, saya akan share beberapa bagian dari buku ini yang mungkin akan berguna untuk teman-teman di rumah yang memelihara kucing atau ingin memelihara kucing. Nah, kucing teman-teman di rumah apakah suka menjilati tubuhnya sendiri? Nah, kucing yang menjilati tubuhnya itu ternyata dia sedang mandi. Itu cara kucing membersihkan diri. Jadi dibilang di buku ini, kucing itu mandi ternyata untuk menghilangkan aroma tubuhnya supaya tidak terdeteksi oleh musuhnya dan dia terhindar dari bahaya. Ternyata asal mulanya seperti itu. Awalnya dulu waktu mereka masih liar dan belum dijinakkan, mereka harus menghindari bahaya, menghindari pemangsa. Nah, itu salah satu caranya. Keluarga kucing ternyata juga ada banyak, tidak hanya kucing. Macan, harimau, singa, itu juga masuk ke keluarga kucing. Sama-sama hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Memiliki taring, memiliki cakar, dan juga hewan nokturnal. Lidahnya, kalau teman-teman perhatikan, lidah kucing itu nggak halus ya, tapi seperti ada bintil-bintil kasarnya. Nah, itu berguna ketika mereka harus mengunyah daging atau merobek daging dan juga untuk membersihkan bulu-bulunya. Kalau teman-teman punya kucing, karena mereka bisa mandi sendiri, sebetulnya kucing hanya perlu dimandikan 2 atau 3 bulan satu kali. Itu pun tidak wajib. Kalau kucing teman-teman ada di dalam rumah, tidak kotor, tidak guling-guling di tanah, tidak dimandikan, menurut saya tidak masalah karena dia bisa membersihkan diri. Tetapi kalau kucingnya kotor, bermain lumpur, kena debu, silahkan dimandikan supaya tidak ada kuman dan bakteri di kucing teman-teman. Di dalam buku ini juga dijelaskan karakteristik kucing. Karakteristik kucing apa saja? Misalkan mereka tidur dengan melingkarkan badan. Nah, itu untuk menjaga suhu tubuh mereka tetap hangat ternyata. Terus kucing bisa melahirkan 2-5 anak dalam sekali melahirkan. Terus mereka juga kalau dalam keadaan santai akan menekuk keempat kakinya ke dalam. Mungkin teman-teman beberapa sering memperhatikan ya, kucingnya menekuk kaki depannya ke dalam. Nah, itu ternyata kondisi kalau seperti itu mereka itu sedang santai. Terus mereka suka bersembunyi di tempat sempit, masuk ke dalam kardus. Kenapa sih kucing suka masuk ke dalam kardus? Ternyata karena di alam liar mereka biasa bersembunyi di dalam lubang pohon atau di celah-celah bebatuan untuk menghindari bahaya. Nah, dengan berada di dalam kardus atau tempat sempit, itu mereka merasa aman. Ternyata seperti itu. Terus kalau teman-teman ajak main kucing kalian dengan objek yang bergerak-gerak seperti bulu yang diberi pelintingan itu, mereka kan suka ya mengejar-ngejar atau diberi laser merah. Nah, ternyata kucing itu suka mengejar benda yang bergerak karena sudah insting mereka itu berburu. Itu juga akan melatih kucing menggunakan otot-ototnya. Mereka bisa berolahraga. Jadi kucing teman-teman di rumah nggak kegemukan. Lalu dalam buku ini juga ada dijelaskan bentuk-bentuk ekor kucing. Nah, kucing teman-teman mungkin punya kucing yang ekornya panjang. Nah, kalau ekornya panjang itu lebih mudah menebak
mood kucing atau perasaan kucing. Di dalam buku ini dijelaskan. Kalau kucing kalian ekornya tegak ke atas, itu artinya dia senang. Ke atas lalu ditelekuk sedikit, itu juga menandakan dia senang. Kalau ekor kucing teman-teman itu ke bawah, itu artinya dia waspada, tidak senang. Tetapi kalau dia ke bawahnya masuk di antara dua kaki, itu artinya dia takut atau menyerah. Nah, kalau kalau ekornya naik tegak ke atas dan bulu-bulunya juga berdiri, itu artinya dia siap menyerang. Juga dibahas kebiasaan kucing. Apa saja sih kebiasaan kucing? Kucing itu makan bisa 8 sampai 16 kali sehari dalam porsi yang kecil-kecil. Biasanya makanannya berupa daging, karena dia termasuk golongan hewan karnivora. Mereka itu ternyata melahirkan, tadi saya sudah bilang bisa 3 sampai 5 anak ya sekali melahirkan. Nah, mereka bisa mulai hamil itu ternyata di usia yang sangat muda. 5 sampai 6 bulan itu mereka sudah bisa hamil. Lalu mereka juga punya kebiasaan memuntahkan bulu. Ketika mereka mandi menjilati tubuhnya, itu biasanya bulu-bulu yang mereka jilati tertelan. Nah, bulu-bulu yang tertelan itu akan mereka muntahkan nantinya. Nah, kalau teman-teman perhatikan kucing itu makan rumput atau makan daun-daunan, itu ternyata upaya dia merangsang, mungkin supaya tenggorokannya gatal ya. Nah, untuk supaya bisa memuntahkan bulu-bulu yang tadi ketelan waktu mereka mandi. Terus kucing juga punya kebiasaan berkelahi. Kenapa sih kucing berkelahi? Pasti kita sering mendengar suara malam-malam itu. Ternyata kucing berkelahi itu bisa jadi untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, mempertahankan diri, atau juga merebutkan betina. Tentu saja di saat musim kawin kucing. Nah, ini beberapa ciri kucing juga disebutkan di dalam buku itu. Ini kumisnya yang memperkuat indera penciuman kucing. Kupingnya yang punya 30 otot sehingga membuat dia bisa menggerakkannya 180 derajat. Nggak perlu menoleh ke belakang untuk mendengar suara-suara dari belakang. Matanya yang hitam-hitam di tengahnya akan membulat saat cahaya lebih gelap dan akan memipih saat cahaya terang. Lalu cakar, ini ciri kucing adalah cakar dan taring. Lihat taringnya si Kopi. Nah, ini ciri-ciri paling umum dari kucing, teman-teman. Itu tadi beberapa indera dari kucing. Apalagi yang ada di dalam buku ini ya. Oh, ada jenis-jenis kucing juga. Nah, teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis kucing yang diterangkan di buku ini. Jenis Corgi, itu ada exotic short hair, kucing Persia, Rampi, kucing Himalaya. Lalu ada jenis Horein, cirinya berotot dan bertubuh ramping, memiliki kedekatan jenis dengan jenis oriental. Biasanya Angora Turki, Abyssinian, Japanese Bobtail, Russian Blue. Aduh, imut-imut banget ya. Pengen pelihara semua. Dan masih banyak lagi. Kalau kucing saya si Kopi tadi masuk jenis yang mana ya? Kalau di dalam sini nggak ada. Masuk lebih mirip jenis Corgi Rampi ini
yang ini kayaknya si Kopi. Lalu ada apa lagi ya? Oh, ada makanan yang tidak boleh dimakan kucing nih. Hati-hati teman-teman. Ternyata kucing tidak boleh makan bawang-bawangan. Jangan pernah diberikan bawang bombay, bawang putih, bawang merah, daun bawang. Jangan. Terus jangan berikan makanan bertepung terigu, bisa membuat dia diare. Jangan berikan tulang atau duri bahkan, karena akan melukai pencernaan mereka. Jangan berikan makanan berkafein. Coklat juga tidak boleh, karena dapat menyebabkan insomnia dan gangguan pernapasan. Oke, itu tadi beberapa info mengenai kucing. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di buku ini. Jadi, selain kucing, anjing, di buku ini dibahas kelinci. Ada kelinci, lucu ya. Kelinci. Selain kelinci, hamster. Ada hamster. Hamster. Selain hamster, ada apa lagi ya? Oh, ada kadal, iguana, bunglon, kura-kura, burung, ayam. Nanti teman-teman baca sendiri. Itu tadi beberapa info yang saya dapat dari buku seri edukasi Britannica hewan peliharaan. Nanti teman-teman untuk lengkapnya baca sendiri bukunya ya. Saya dan Kopi pamit dulu. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Kopi say goodbye. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye-bye dari Kopi.